Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti saat ini. Dan semoga kita selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita tadarus terlebih dahulu seperti biasanya. Urutannya, yang pertama membaca ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, dan yang terakhir membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 171 sampai 173 beserta artinya. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Al-Quran atau memiliki aplikasi Al-Quran, bisa dibuka terlebih dahulu. Sampun saya dimulai nggih, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Aku berlindung kepada Allah. Minas syaitani, dari godaan syaitan. Ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir. Kamasalil ladzi, adalah seperti pengembala. Yan'iku, yang meneriaki. Bima la yasma'u, binatang yang tidak mendengar. Illa du'a, selain panggilan. Wanida, dan teriakan. Summun bukmun umyun, mereka tuli. Bisu dan buta. Fahum la ya'qilun, maka mereka itu tidak mengerti. Ya ayyuhalladzina amanu,
kamu iyyahu ta'budun, hanya kepadanya menyembah. Innama harrama, sesungguhnya dia hanya mengharamkan alaikumul maitah, atas bangkai, waddama walahmal khinziri, dan darah dan daging babi, wa ma uhilla bihi, dan daging hewan yang disembelih, li ghairillah, dengan menyebut nama selain Allah. Famanid hurra, tetapi barang siapa terpaksa memakannya, ghairu baghi, bukan karena menginginkannya, wala adin, dan tidak pula melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak Ibu yang tasih wonten jeni kula aturi dengan wonten dalem masjid saf-saf ingkang ngajeng dipun jaga birumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Mukarram Bapak Mahfudzi Kuduri saking Yogyakarta ingkang satu kinurmatan pimpinan Jamaah Muhammadiyah Kapanipun Karangrejo miwahasaken jamaah rahimahullah. Semoga samya sarehan syukur untuk dateng ngarsanipun Allah pangeran pamruping jagat awit sakating rahmat ingkang lumentah kangge saking umat. Mugi-mugi sih berkah rahayu tansah lumunta. Sholawat lan salam mugi tansah luntahna dhateng mustikaning bawana uswah sagung titah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sahabat
miwah saking umat nampi rahmat ing alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala silaturahim kanthi hajat pengajian Ahad pagi tanggal 28 Juni 2019 kapurwakan para rawuh ingkang kinurmatan murwakani barang jati sumangga maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ingkang kinurmatan ajeng pimpinan cabang Muhammadiyah Karangmojo, kula ngaturaken pambagya kawilujengan kairing dingin panuwun awit rawuhipun. Nyuwun pangapunten awit boten sembodo nyawisaken palenggahan miwah uburampe sanesipun. Sedaya winangku dening pinantesin kegiatan ingkang sinandang sumangga samya lenggah kanthi prayogi ngaos putering lebaran hati. Jamaah sekalian ingkang kinurmatan, sampun dumugi wanci ingkang samya dewi anti-anti sumangga sarengan midhatengaken lebaring pengaosan ingkang badhe dipun utaraken dening Ustaz Al-Mukarram Ustaz Makhraji Putri saking Yogyakarta. Tindak masjid ngagem rompi wayah enjing siang lan sonten dumateng Al-Mukarram Makhraji Putri kalenggahan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah. Pertama syukur kita, Allah memuliakan kita semua dikumpulkan di tempat yang mana Nabi bersabda masjid adalah sebaik-baiknya tempat, dan kita berada di tempat itu adalah tanda kasih sayangnya Allah yang sempurna, dan lebih dari itu Allah mencintai dan Allah menyukai, yakni orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Bahkan lebih dari itu, tidak semua orang bisa berada di dalam masjid kecuali orang-orang yang ditakdir beriman. Saya ulang, kecuali orang-orang yang ditakdir beriman, karena nikmat ini tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang dicintai Allah saja. Saya ulang supaya kita menambah rasa syukurnya, karena pagi hari ini, saat ini kita masih ditakdir dalam keadaan beriman. Sungguh orang yang beriman itu kenikmatannya sampai akhirat. Saya ulang, sungguh orang yang beriman itu kenikmatannya sampai akhirat. Dan iman ini merupakan bagian yang sangat-sangat utama dari kenikmatan lainnya, karena nikmat ini Allah hanya memberikan kepada orang yang dicintai saja. Yang tidak dicintai Allah tidak dikasih perkara iman. Dengan harta Allah bisa memberikan kepada siapa saja, karena harta tidak harus beriman itu orang. Jadi orang yang tidak
yang beriman bisa menikmati nikmatnya harta. Maka orang yang tidak pernah bersyukur sekalipun bisa menikmati nikmatnya harta. Bahkan orang itu tidak harus baik, itu Allah juga memberikannya perkara harta. Abu Lahab, Abu Jahal, Qarun, dan pembangkang-pembangkang lain. Termasuk para pendusta, orang-orang yang menfitnah Allah punya anak, itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Namun mereka juga bisa menikmati nikmatnya harta, termasuk kesehatan. Sehat itu juga Allah memberikan kepada siapapun, dan kenikmatannya bisa dinikmati oleh siapapun. Tidak harus itu orang itu baik juga dikasih nikmat untuk bisa merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Sehingga kita harus menambah rasa syukur yang bertambah-tambah, karena kita dikasih tiga-tiganya. Tidak hanya harta, tidak hanya sehat, kita juga dikasih iman. Sehingga tiga nikmat ini Allah memberikan kepada kita. Pagi hari ini mari kita tambah rasa syukurnya, karena sungguh orang-orang yang beriman ini Allah membekalinya agar bisa hidup di dunia itu menjadi sarana datangnya ridho Allah. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Saya tadi datang ke sini 5:30. Ya, 5:30 karena saya jaraknya jauh, supaya tidak terlambat saya harus berangkat 3:30. Jadi untuk menuju jam 6 di sini itu jam 3:30 saya sudah berangkat. Lalu subuhannya di masjid kiri jalan, kanan jalan, yang hari ini Mas Fatih, putra dari Ustaz Harun Al-Rasyid, itu ngisi di sana. Tadi saya bertemu panitianya, Pak Maraji mau kemana? Saya mau ke Masjid Besar Al-Falah Karangmojo. Nanti Mas Fatih ke sini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya terharu. Kenapa? Karena saya dipertemukan dengan orang-orang baik setiap waktu. Dan Alhamdulillah hari ini pula dipertemukan oleh orang-orang yang kemarin bertemu sama saya, tadi pagi bertemu sama saya, tadi malam bertemu sama saya, dipertemukan. Bahkan ini orangnya sedang menyaksikan saya lewat video yang direkam ini. Jadi kita harus menambah rasa syukurnya kepada Allah. Dikumpulkannya di sini dunia, nanti kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang surga itu ternyata bisa bertanya ya, dengan orang yang ada di neraka. Saya ulang ya. Orang surga itu ternyata bisa bertanya dengan orang yang ada di dalam neraka. Quran surat Al-Mudaththir itu panjenengan bisa membacanya ya, Quran surat Al-Mudaththir. Silakan nanti dibaca, nanti akan ketemu orang-orang yang berdialog, yakni orang surga dengan orang neraka. Surat Al-Mudaththir. Silakan nanti dibaca, nanti akan bertemu dialog mereka, dan kita akan menambah rasa syukurnya. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bertanya, wahai Allah, ketika diizinkan mereka menanyakan perkara orang-orang yang dulu ya, pernah dijumpainya di dunia, pernah bersamanya di dunia, maka pada hari itu
Allah mengizinkan untuk menemui mereka. Ternyata orang-orang yang ada di neraka itu ketika ditanya, kenapa kalian ada di situ? Kenapa Anda ada di situ? Kenapa kamu ada di situ? Jawaban mereka, ya saya dulu bukan termasuk orang yang sholat, jadi mereka meninggalkan sholat. Itu salah satu jawaban dari mereka. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah menolong manusia itu dengan agama. Saya ulang ya, Allah menolong manusia itu dengan agama. Tidak semua orang bersedia ditolong. Saya ulang, tidak semua orang bersedia ditolong. Tetapi orang-orang yang bersedia ditolong, maka orang itu akan menegakkan sholat. Karena orang yang merobohkan agama, dialah orang yang tidak mengerjakan sholat. Oleh karenanya, mari kita tambah rasa syukur kita kepada Allah, karena kita ditakdir bisa takbir, ruku dan sujud menyembah Allah setiap waktu datangnya perintah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, saya ulang ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, sanadnya Abu Hurairah. Saya ulang, hadisnya riwayat Abu Dawud, sanadnya Abu Hurairah, ditegaskan oleh Ibnu Huzaimah. Ya, sehingga nanti ketika kita mendengar, kita tambah rasa syukurnya. Kenapa? Bapak Ibu, ternyata amal kita yang kita kerjakan di dunia ini setiap hari Senin dan Kamis, malaikat-malaikatnya Allah mengantarkan, melaporkan amal kita ini kepada Allah. Saya ulang, setiap hari Senin dan hari Kamis, amal kita yang kita kerjakan di dunia ini ternyata diangkat oleh para malaikat, kemudian diserahkan kepada Allah atau dilaporkan kepada Allah. Lalu Allah menerimanya, kecuali mereka yang menyekutukan Allah dan orang yang di hatinya masih ada perseteruan dengan saudaranya. Ditunggu sampai mereka saling memaafkan. Saya ulang, supaya hari ini kita menambah rasa syukurnya. Jadi jutaan salah satu amal yang tidak disukai, bahkan menjadi tertundanya amal kita diterima Allah asbab jutaan. Nembe neng-nengan itu iso nganggo hati, bisa pakai hati, meskipun kita tersenyum, tangan kita juga salaman, tapi bisa saja hatinya ngawasi. Oleh karenanya perbuatan hati kita itu pun tercatat dan ada catatannya. Jangan maksiat dengan hati kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita menambah rasa syukurnya yang bertambah-tambah, sehingga kita mau tersenyum dengan saudara yang ada di kiri, kanan, depan, belakang yang hari ini duduk di sebelah kita. Silakan tersenyum toleh saudara kita, kiri, kanan, depan, belakang. Silakan tangannya untuk saling memaafkan. Silakan yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Silakan. Sing merem dibuka, sing merem dibuka, segera gelem dipeksa, segera gelem dipeksa. Iya, segera gelem dipeksa. Ayo baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lunas, kita tidak ada perseteruan dan kita sudah saling memaafkan, karena memaafkan itu dampaknya besar sekali. Saya ulang ya, memaafkan itu dampaknya besar sekali. Yang mana amal yang dibiarkan tidak diterima, setelah saling memaafkan, amal kita diterima. Oleh karenanya jangan menyimpan dendam
Untuk apa tersimpan dan menyimpannya? Karena itu menjadi penyakit yang menyakitkan orang yang menyimpannya. Karenanya ayo pulang dari sini, datangi, saling memaafkan. Bahkan kalau belum sanggup mendatangi secara fisik, hati kita sudah memaafkannya. Karena kalau sudah terlanjur sakit, terkadang memaafkan itu teramat sulit. Meskipun itu saudaranya sendiri, tetangganya sendiri, suaminya sendiri, istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri, bila mana citra hati, terkadang amat sulit bagi kita untuk memaafkannya. Oleh karenanya hari ini diingatkan oleh Nabi kita, Nabi baik, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang senantiasa memaafkan saudaranya dan tidak menyimpan dendam adanya, maka Allah akan menerima amal kebaikannya. Setiap hari Senin, hari Kamis, Allah menerima laporan daripada para malaikat tentang amal kita. Bapak Ibu, Ibnu Khuzaimah menegaskannya, tidak hanya Senin, tidak hanya Kamis, tetapi siang dan malam silih berganti malaikat untuk melaporkan setiap waktu subuh dan waktu asar. Saya ulang, tidak hanya Senin dan Kamis, malaikat-malaikat melaporkan amal kita setiap waktu subuh dan waktu asar, di antara siang dan malam, sehingga ketika malaikat melaporkan amal kita, lalu Allah bertanya, sedang apa mereka yang punya amal ini, mereka sedang apa saat ini? Lalu malaikat menjawab, saat kami datang mereka sedang sujud karena subuh, saat kami pergi mereka juga sedang sujud karena waktu asar. Sehingga kita Bapak Ibu ditakdir bisa sholat, itu saja sudah rezeki. Ya, saya ulang ya, ditakdir bisa sholat itu saja, itu adalah rezeki. Saya ketika sholat duha itu minta agar didekatkan rezeki yang jauh, agar dimunculkan rezeki yang di dalam, agar dimudahkan rezeki yang sulit. Saya tidak menyadari bahwa sholat duha itu sendiri sudah termasuk rezeki. Sepi banget suasana. Kuburan luwih sepi Bapak Ibu, tak ulang ya, kuburan luwih sepi. Sehingga ketika kita merenungkan betapa nikmatnya Allah menolong kita dari perkara keimanan, dari asbab beragama, maka kita kedudukannya menjadi mulia. Allah lah yang memuliakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya rangkum kalimatnya, Allah menolong manusia itu dengan 4 perkara. Yang pertama dengan agama, yang kedua dengan Al-Quran, yang ketiga dengan hikmah, yang keempat dengan sunnah. 4 ini bisa dibolak-balik, gak apa-apa ya, urutannya bisa dibolak-balik, gak apa-apa. Tapi perkara 4 ini, caranya Allah menolong kita satu persatu. Mari kita berhikmah, sadar diri bahwa kita hari ini masih dalam keadaan baik karena kita tetap istiqomah beragama Islam. Tempo hari saya ngisi ngaji di Joglo Hasanah. Selesai ngaji, ada seorang ibu bertanya ke
dosakah saya? Kenapa Ibu? Saya bertengkar sama anak putri saya. Saya hidup berdua. Suami saya sudah meninggal dunia. Anak putri saya TK, SD, SMP, SLTA, sampai kuliah saya sekolahkan pada sekolah yang berbasis agama Islam. Karena saya orang Islam, suami saya Islam, anak saya Islam, keluarga besar saya Islam. Begitu anak saya mau menikah, ternyata suami calonnya itu adalah non-Islam. Maka teramat sulit bagi saya untuk mengizinkannya. Terjadilah dialog malam itu. Anakku tersinggung dengan ucapanku karena secara jujur saya tidak menyetujuinya. Saya merasa bahwa perjuangan saya dari TK dia selama hidup bersama ibunya, tapi alangkah kecewanya bila anak saya itu menikah dengan merelakan agamanya, karena tuntutannya adalah anakku harus bagaimana agama suaminya. Bagaimana Pak saya sebaiknya? Hingga saat ini anakku meninggalkan saya. Saya bingung Pak. Iki wis mek jam 7 ya Pak. Jadi tak singkat wae kisahe. Ujung-ujungnya aku terpaksa meninggalkannya. Lalu anakku, Bu, jangan cari aku. Aku akan hidup bersama suamiku. Singkat cerita, saya kan tua banget. Aku rindu Pak, kangen sebagai orang tuanya. Aku berusaha cari alamat yang dia berikan. Meskipun pada akhirnya sampai di sana saya sangat kecewa. Saya sudah menyeberang dari Gilimanuk menuju ke Pulau Bali karena suami anakku itu bekerja di kapal pesiar dan terakhir tinggal di Bali. Dan saya menuju ke mana itu alamat daerah Bedugul itu ternyata jauh Pak. Dan saya sampai di sana. Yang saya sakit, saya hanya dilihat dari balkon lantai 2 oleh anakku. Wis tak omong itu Bu, rasa boleh aku, gak usah nyari aku. Ibunya ada di depan pintu rumahnya. Anak itu turun membawa kardus, diberikan dari sebalik pintu. Bu, ini uang. Aku tahu Pak, uangnya penuh di kardus itu. Sepi banget di suasananya. Singkat cerita Pak, saya sangat sakit ketika anak saya berkata, ini adalah uang sebagai pengganti selama ibu merawat aku dari kecil. Masya Allah, saya langsung balikkan badan, tidak lagi melihat uang yang dimaksudkan, dan aku pula tidak membawanya, dan aku meninggalkan dirinya.
pusaka aku, Pak. Lalu aku jawabnya juga pakai peristiwa. Warna angel Pak aku jawabnya itu saya pakai peristiwa. Bu, habis sholat subuh, saya masjidnya namanya Rodatul Jannah depan rumah saya. Saya masih berbaju sebagaimana untuk sholat. Saya terjun ke sungai. Kenapa? Karena saya melihat bayi yang dihanyutkan. Saya nggak tahu yang menghanyutkannya. Lalu bayi itu saya angkat, saya taruh di dada saya. Ini kisah nyata, Bu. Bayinya perempuan, jenis kelaminnya, beratnya 1 kilo 6 on, panjangnya 35 cm. Dan bayi ini dalam keadaan hidup yang tadinya saya menyangka sudah mati, tapi seorang bidan, Ibu Pipin namanya, belakang rumah saya datang memegang dadanya dan anak itu membuka matanya. Pada saat itu Ibu Pipin bilang, Pak Marji, Masya Allah, ini bayi masih hidup, akan saya bawa ke Sarjito saja biar ada penanganannya. Masya Allah, Bu, jenengan adalah ibu yang baik di depan mataku hari ini, saat ini, karena jenengan berhasil melahirkan anak jenengan, juga memberikan nama. Saya membayangkan bayi yang aku temukan di sungai itu belum sempat diberi nama sama ibunya. Tapi jenengan hebat, ibu yang baik, melahirkan anaknya dengan perawatan dan terjaga, tidak dihanyutkan sebagaimana bayi yang aku temukan. Ibu hebat, karena jenengan adalah ibu yang memberi nama anak, melahirkan dengan baik. Bahkan jenengan hebat, Bu, karena merawat hingga menyekolahkan, dalam arti mendidik. Jenengan sudah benar mendidik dengan agama, diserahkan guru orang-orang ahli untuk perkara akhlaknya. Allahu Akbar. Tidak semua ibu sempat mendidik anaknya. Bahkan bayi yang aku ketemukan itu tadi juga tidak sempat diberi pendidikan oleh ibunya. Jenengan hebat. Nangis ibu itu, protos. Aku yang melu-melu terus hidup ini. Karena ternyata jawabanku dengan peristiwa itu, ya itulah yang namanya hikmah. Hikmah itu kadang-kadang terjadi setelah peristiwa. Maka Allah menolong seseorang bisa pula dengan hikmah. Dan ibu itu berkata, Pak, saya kok merinding mendengar kisahnya dengan. Iya, Bu, karena ini kisah nyata dan ada catatannya. Dan bayinya itu hidup. Waktu itu yang ingin meminta bayi itu banyak ke saya. Biar saya yang rawat, Pak, biar saya yang ngasuh, Pak. Jawaban saya, nggak bisa, karena itu adalah hak saya. Saya sebagai ayah angkatnya, gitu. Ayah angkat dari sungai, maksud saya, gitu ya, Pak. Karena yang angkat dari sungai kan saya, gitu ya. Ya, saya bilang ayah angkatnya. Karena saya juga saat ini juga tidak tahu itu siapa ayahnya. Jangankan ayahnya, polisi pun belum menemukan siapa itu ibunya. Tapi jenengan hebat sekali. Anak jenengan mengenali jenengan yang dewasa. Bahkan jenengan adalah ibu yang sebaik-baiknya orang tua. Karena tidak semua orang tua itu rela, bahkan bisa mampu menikahkannya. Tapi jenengan sudah berhasil menikahkannya.
Setelah itu wahai ibu, sempurnalah kewajiban panjenengan selaku orang tua melahirkan anaknya, memberikan nama, memberikan pendidikan yang benar, kemudian menikahkannya. Setelah itu serahkan itu semua kepada suami pilihannya, dan hak dia mau ngakui jenengan, mau marahin jenengan, mau nyumpahin jenengan, mau membenci jenengan, bahkan tidak mau mengenal jenengan, itu adalah hak diri dan suaminya. Serahkan dia tanggung jawabnya sepenuhnya kepada suaminya, karena seorang perempuan itu adalah harta milik suaminya. Ya Allah, kulo lega banget pas jam 7 kurang 5 menit. Lega banget aku. Ya Allah, Bapak turun sangat. Kulo saini, kulo niku pripun ya Pak? Napa kulo nikah mawon nggih Pak? Seorang janda umurnya sekitar 52 tahun dan cantik. Saya tidak menjawab karena saya khawatir terperangkap. Saya hanya bilang, ya nanti tak informasikan di forum pengajian, siapa tahu ada yang tergerak, tinggalkan nomor handphone atau alamat yang bisa dihubungi. Aku langsung deg-degan ya rasanya kan. Jadi kalau ada orang konsultasi itu yang paling aku khawatiri ketika yang konsultasi, Masya Allah itu halal untuk dinikahi, itu yang paling aku khawatirkan. Sehingga supaya tidak berpanjang-panjang, mari kita memohon kepada Allah, pastikan anak-anak kita menyembah Tuhan yang orang tuanya sembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saja kita berpegang dengan tali agama Allah, antarkan keluarga kita serumah harus sesurga. Saya ulang, serumah harus sesurga. Mlebu surga sak keluarga. Jenengan jawab yo, ngono ya, kompak ya, tak ulang ya. Ini gue penutup, habis jam itu ya kan. Jadi jenengan kompak jawabannya yo, gitu ya. Kula tak mengajak kita semua yang hadir, yang ada di luar, yang ada di dalam, laki-laki, perempuan, mlebu surga sak keluarga. Nek sing meneng wae. Aku yakin atine mesti muni, Mbak. Karena kebaikan itu kebenarannya 100%. Tak ulang ya. Kebaikan itu kebenarannya 100%. Meskipun kebenaran terkadang dipinggir-pinggirkan, disisih-sisihkan, diusir-usir, tapi kebenaran punya ruang dan punya tempat di mana dia yang sesungguhnya. Maka perkara baik itu ketika kita suarakan dan kita amalkan akan menarik kebaikan yang lainnya. Maka sungguh bagi kita hari ini bersyukur telah mendengar perkara baik dari Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa amal kita, amal kebaikan kita, amal soleh kita ternyata setiap saat dilaporkan di hadapan Allah, dan ketika mereka ditanya yakni para malaikat, jawaban mereka akan mengatakan amal kita pada saat itu yakni kita sedang sujud. Sehingga tidak ada alasan malaikat untuk mengatakan mereka sedang bertengkar, mereka sedang berseteru, mereka sedang bermaksiat, atau mereka sedang durhaka. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita ajak keluarga besar kita, anak-anak kita untuk mentaati Allah. Karena dalam Quran surat Al-Ahzab ayatnya 35
Saya ulang ya. Quran surat Al-Ahzab ayatnya 35, Allah berjanji. Saya ulang. Quran surat Al-Ahzab ayatnya 35, Allah berjanji. Janjinya Allah pasti ditepati. Kepada siapa? Dan Allah pula tidak hanya berjanji, Allah pula akan memberikan ampunan dengan menyediakan surga. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat kepada Allah, laki-laki ataupun perempuan. Jadi Bapak Ibu, mari kita yang berjenis laki-laki, kita yang berjenis perempuan bersama-sama mentaati Allah. Karena dengan ketaatan kita, maka kita disediakan sebagaimana janjinya Allah. Allah akan mengampuni, Allah akan menyediakan surga untuk kita. Mari kita berjuang untuk menjadi orang yang mentaati Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan janjinya Allah adalah orang yang hidupnya benar. Saya ulangnya, orang yang hidupnya benar itu pasti tahu halal dan haram, ngerti mana perintah dan mana larangan, tidak merusaknya dengan cara mengatakan yang halal itu haram dan yang haram malah justru dihalalkan. Media sosial, media massa, media informasi sekarang sedang berusaha bagaimana agar kita terperdaya, bahkan terprovokasi untuk ikut serta menjadi orang jahat, orang jelek, bahkan orang yang arah untuk keburukannya, dan kita akan dijauhkan dari kebenaran dan kebaikannya. Media sosial yang kita saksikan banyak sekali hal memprihatinkan. Bahkan terkadang saya ingin sekali ikut komentar, tetapi saya mengurungkan karena catatan yang sudah kita upload, yang sudah kita tulis tidak bisa dihapus, karena memang malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat lebih dari sekedar media sosial yang kita punya. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita memerlukan ampunannya Allah, dan kita harus taat kepada Allah, dan kita harus hidup dengan benar. Aku yakin jenengan mesti tahu baju ini warnanya apa, meskipun tidak saya tanya. Peci saya pakai warnanya apa, jenengan juga sudah tahu, bahkan itu warnanya bisa berkata ini dan itu. Bahkan mengenali benda-benda yang lain. Kenapa kok tahu ini coklat, ini putih, ini hitam? Kenapa? Jenengan nggak jawab nggak apa-apa, aku juga tidak meminta jawaban jenengan, gitu ya. Saya hanya mengajak merenungkan. Wong saya itu ke Juprit daerah Ngadirejo daerah Temanggung ke sana. Itu ada daerah Juprit namanya. Di sana saya sama istri saya berdua ditemani munyuk-munyuk yang jumlahnya banyak sekali. Di sana banyak kerang bergelantungan dari pohon ke pohon. Lalu saya itu memanggil istri saya yang waktu itu duduk agak jauh. Istriku sini, Masya Allah, ini lu lihat pohon, daunnya itu loh, Masya Allah indahnya istriku. Ini loh daun kok indah hijau seperti ini. Istriku jawabannya, ya Allah Pak, sadar Pak, istighfar. Aku maksudnya piye, aku kok istighfar. Itu bukan daunnya yang indah Pak, tapi mata jenengan yang sehat. Aku ini jelas maksudnya piye. Pak, saya ini guru IPA Pak, yang mengajarkan bagaimana tentang kornea mata kepada murid saya. Mata kita bisa melihat hijau, kuning, indah, itu karena sehat.
Itu namanya sel, Pak. Sel itu namanya ada yang kerucut, ada yang batang. Yang batang itu hanya satu warna termuat di situ, abu-abu. Kalau yang kerucut itu berbagai warna primer ada di situ. Maka bila mana mata kita sehat, keduanya kita tahu warna-warna ini semua Allah itu yang buat. Kalau sel salah satunya rusak, kerucutnya rusak, yang sehat batangnya saja, maka itu menjadi orang yang hanya mengenali satu warna, yakni abu-abu, disebutnya buta warna. Maka dengan sehat, suamiku, cintaku, sayangku, aku yo langsung mendekap dirinya, istriku, cintaku, sayangku. Aisyah-aisyahnya munyuk sing ning dhuwur iki ngene iki, terus ke. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhikmahlah dari segala peristiwa. Terkadang tidak semua suami istri bisa nyaman saling memberi asupan gizi rohani, yang terkadang terbuai dengan nikmatnya fisik yang dirembuk makanan. Tapi bagaimana keluarga kita saling menasihati dalam urusan kebaikan? Bagaimana kita terus berpikir dengan agama Allah, dengan menyampaikan hak-haknya. Bahkan kita tahu bahwa nikmatnya bagaimana kita ditolong Allah bisa mampu menghidupkan sunnah nabinya. Itu adalah satu rezeki yang sangat besar. Istriku, cintaku, mari kita terbangkan rumah tangga kita bersama anak-anak yang kita kenalkan agar mereka hidup dengan agamanya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pagi hari ini sampai di rumah kita menambah rasa syukur kita dengan berbaik kepada siapapun yang berdampingan dengan kita. Berikan ke orang lain agar aman dari gangguan lidah dan tangan kita, selamat dari perbuatan perilaku kita. Jadilah orang yang menjadi penyambung lidah nabinya, penerus langkah nabinya, yakni nabi kita, nabi baik, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terus mengutamakan keselamatan dari dunia hingga sampai akhiratnya. Jangan sampai kita melolong-lolong minta tolong untuk kembali lagi ke dunia, asbab perkara keimanan yang sesungguhnya sangat berguna di sana. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya menasehatkan termasuk diri saya sendiri dan keluarga, karena saya setiap Jumat itu habis Jumatan, materi khutbah Jumat yang saya dengarkan, yang terkadang saya tidak khutbah, saya menyampaikannya kepada istri dan anak-anak. Karena seorang suami harus menasihati istrinya setiap saat, maka dengarkan khotib Jumat saat kita Jumatan, Bapak-bapak yang saya hormati. Jangan sampai kita terlena dengan nyamannya kita duduk, kemudian kita seolah tidak ada khotbah Jumat. Karena aku pernah ditanya istriku, suamiku, tadi khotbahnya apa? Aku ya jawab, orang mau khotbah ya. Lho kok iso? Mergo aku tangi wis langsung poman karena tertidur dan ditidurkan pada saat itu. Masya Allah. Lalu istriku bilang, suamiku, kalau mau Jumatan sebelum berangkat, sempatkan 5 menit tidur dulu. Tak ulang ya, ini istriku menasihati saya. 5 menit sebelum berangkat Jumatan, sempatkan tidur dulu 5 menit. Artinya sebelum berangkat Jumatan itu 15 menit atau setengah jam sebelumnya rebahan sejenak sehingga lelap 5 menit. Itu nanti berangkat dengan akan nyaman.
5 menit jam saya, kalau jam itu lebih 10 menit. Jam ini saya nggak tahu ya kan, karena ada 3 jam saja kadang-kadang tidak jujur salah satunya ya kan? Oleh karenanya Quran surat Al-Ahzab ayat 35 ya Pak, tidak hanya kita taat, tidak hanya hidup dengan benar, tapi hidup pula dengan jujur dan sabar. Karena orang-orang itu akan memiliki kekhusyukan dalam ibadah. Maka orang yang khusyuk dalam urusan ibadahnya, baik dalam muamalahnya, maka dia berhak atas janjinya Allah yang kita sampaikan tadi. Demikian ya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katurakan kini panon jazakallahu khairan nikmatan al-karam Ustaz Makhraji Putri. Bapak Ibu serta jemaah rahimahullah, badhewatan pangandikan saking pimpinan cabang Muhammadiyah Karangmojo dening Bapak Dr. Suminto Kasumanggaken. Kula izin rekam nggih. Nggih. Nggih kula siarke ten dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sampaikan informasi sekalian mengingatkan bahwa besok malam selasa ada undangan dari BCM untuk mengikuti kegiatan pertemuan dengan MW di SMK Muhammadiyah Karangmojo. Untuk itu kami undang seluruh pengurus BCM, BCA, pemuda, kemudian KRM. Jamnya sudah selesai. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa hadir karena kita ada kesempatan. Kemudian yang kedua kalinya bahwa sekarang sudah habis ratusan anak-anak kita sekolah. Kami mendapat titipan amanah dari amal usaha kita SMK Muhammadiyah Karangmojo sampai saat ini belum penuh Pak kuotanya, baru 100 berapa. Kami mohon bantuannya untuk bisa menyebarluaskan pada adik-adik kita, anak kita yang belum masuk di SMK yang lain, bahwa bisa didaftarkan di SMK Muhammadiyah Karangmojo. Di situ ada bonus seragam universitas dan ongkos jalannya 300.000. Kemudian untuk yang SD, yang itu sampai sekarang juga masih kurang Pak. Jadi yang di beranjak sebagai umum, siswanya juga agak menurun dibandingkan dengan kemarin. Tetap kami mohon bantuan dari seluruh warga Muhammadiyah untuk bisa menunjukkan masyarakat kami dengan menyebarkan informasi ini. Jangan sampai anak-anak kita nanti masuk di sekolah yang disampaikan oleh Pak Ustadz, di sekolah yang memang bukan milik kita. Sekali lagi harapan kami pada keluarga besar Muhammadiyah, kita bersama-sama membesarkan amal usaha kita, baik dari TKB, SD Muhammadiyah dan MK Muhammadiyah, nanti jawabannya kepada kita semua. Mungkin 2 hal ini yang perlu kami sampaikan. Untuk kaki dia itu ya harusnya adalah sekretaris bagian, mungkin sampai ini belum juga bisa dibawa, sehingga yang merasa pesan kalau berikutnya nanti akan disampaikan mungkin minggu depan, karena sampai saat ini bagian belum ada dan belum dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatur pangandikan saking pimpinan cabang Muhammadiyah Karangmojo katuraken matur nuwun. Jemaah ingkang kinurmatan, mungkasi pengajian tahap pagi injak punika semoga sami tetep syukur kanthi wawasan hamdalah ugi doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana